El Silbon, yang dikenal sebagai si tukang siulan, adalah salah satu legenda rakyat paling menakutkan di Venezuela dan Kolombia. Berasal dari wilayah dataran tinggi dan pegunungan yang dikenal sebagai Los Llanos. El Silbon dianggap sebagai makhluk supranatural yang membawa kutukan kematian kepada siapapun yang mendengarnya. Kisah ini sangat dipercaya oleh penduduk pedesaan, terutama di daerah-daerah terpencil, di mana masyarakat masih sangat menghormati dan takut pada kekuatan gaib. Legenda tentang El Silbon dimulai dengan cerita seorang anak laki-laki yang hidup di suatu tempat di Los Llanos. Ada beberapa versi mengenai awal mula tragedinya, tetapi inti cerita tetap sama. Seorang anak laki-laki ini adalah sosok yang sombong, manja, dan kejam. Salah satu versi paling populer menyebutkan bahwa anak itu meminta ayahnya untuk berburu rusa. Tetapi saat ayahnya kembali tanpa hasil, ia begitu marah hingga membunuh ayahnya sendiri. Setelah pembunuhan itu, sang anak merobek tubuh ayahnya dan mengambil jantung serta hatinya. Ia menyuruh ibunya untuk memasak bagian-bagian tubuh itu. Tetapi sang ibu yang curiga setelah mencium aroma daging yang aneh segera menyadari apa yang telah terjadi. Dengan penuh kepedihan, ibu anak itu mengutuknya dan memohon agar Tuhan menghukumnya atas perbuatannya. Setelah perbuatan keji itu terungkap, kakeknya menghukumnya dengan sangat kejam. Ia mencambuk anak itu sampai hampir mati, lalu menggosokkan cabai pedas ke seluruh tubuhnya sebagai bagian dari hukumannya. Tidak cukup sampai di situ, kakeknya kemudian melepaskannya ke hutan bersama anjing-anjing pemburu untuk mengejarnya. Anak itu pun meninggal di hutan, tetapi kematiannya tidak berakhir di situ. Karena kutukan dari ibunya, roh anak itu tidak bisa beristirahat dengan tenang dan berubah menjadi makhluk mengerikan yang dikenal sebagai El Silbon. El Silbon digambarkan sebagai sosok tinggi kurus yang sangat menyeramkan. Seringkali digambarkan lebih tinggi dari manusia biasa, hampir setinggi pohon. Sosoknya begitu ramping dan mengerikan, mengenakan pakaian compang-camping. Wajahnya seringkali tidak terlihat jelas karena tertutup oleh topi lebar. Tetapi mereka yang berani menatapnya mengatakan bahwa wajahnya adalah wajah kematian, pucat dan tanpa emosi. El Silbon selalu membawa sebuah karung besar di punggungnya. Dalam karung itu, dia membawa tulang-tulang ayahnya yang telah dibunuhnya. Yang terus-menerus ia gemeratakan sebagai tanda pengingat akan dosanya. Saat ia berjalan, ia akan bersiul. Suara siulannya menjadi ciri khas yang paling menakutkan dari legenda ini. Siulannya bukan sembarang siulan. Suara siulan El Silbon dipercaya mengikuti pola musik yang naik turun dalam urutan tertentu. Yang membuatnya sangat menakutkan adalah, jika kamu mendengar siulan itu dari jauh, itu berarti El Silbon sangat dekat denganmu. Sebaliknya, jika siulan itu terdengar dekat, sebenarnya dia berada jauh dan mungkin memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Salah satu hal yang paling menakutkan tentang El Silbon adalah kehadirannya selalu menjadi pertanda kematian. Ia seringkali muncul untuk mengingatkan tentang dosa-dosa manusia, terutama dosa-dosa besar seperti pembunuhan atau pengkhianatan. Ia menyimpan dendam kepada orang-orang yang bertindak kejam atau tidak menghormati orang tua mereka, seperti yang pernah dilakukannya. Banyak cerita rakyat yang menggambarkan El Silbon muncul di malam hari, terutama di daerah terbuka atau hutan, di mana ia akan berkeliaran menjadi korban. Para pengembala dan pekerja malam di Los Llanos adalah yang paling sering melihat atau mendengar El Silbon. Selain siulannya yang menakutkan, beberapa saksi juga mengatakan bahwa mereka mendengar suara tulang-tulang yang bergemeretak di dalam karungnya, dan bahkan ada yang mengaku melihat karungnya penuh dengan sisa-sisa manusia. Jika seseorang mendengar siulan El Silbon dan tidak berhati-hati, makhluk ini bisa datang dan mengambil nyawa mereka. Dalam beberapa kisah, El Silbon muncul di rumah seseorang pada malam hari dan menumpahkan tulang-tulang dari karungnya ke lantai. Jika esok paginya tulang-tulang itu masih ada di lantai, seseorang di dalam rumah itu akan mati dalam waktu dekat. Ada beberapa kisah yang menyebutkan bagaimana El Silbon menyerang korbannya. Salah satu yang paling terkenal adalah bahwa dia suka mendekati pria yang mabuk atau suka berbuat dosa. El Silbon akan menghisap alkohol dari tubuh korban-korbannya sampai mereka mati. Selain itu, ia juga dikenal sering muncul di saat badai, mencari pria yang tidak menghargai keluarganya atau bersikap tidak hormat terhadap orang tua mereka. Dalam beberapa kasus, El Silbon tidak langsung menyerang korbannya. Dia bisa muncul di sekitar mereka, membayangi mereka selama berhari-hari dengan siulannya yang menghantui sebagai tanda kehadirannya. Korban yang mendengar siulannya akan mulai merasakan ketakutan yang mendalam, merasa diawasi, dan dalam beberapa hal, mereka akan jatuh sakit atau mati karena teror mental yang ditimbulkan oleh kehadirannya. Walaupun El Silbon adalah makhluk yang sangat menakutkan, legenda rakyat juga menyebutkan beberapa cara untuk melindungi diri darinya. Pertama, anjing yang galak dapat mengusir El Silbon sebagai bagian dari hukuman yang diterimanya.
El Silbon sangat takut pada anjing, terutama anjing pemburu yang mengejarnya saat ia masih hidup. Bunyi cambuk juga dipercaya bisa menjauhkan El Silbon. Sebagai makhluk yang dihukum dengan cambukan, El Silbon akan melarikan diri jika mendengar suara cambuk yang keras. Selain itu, menyalakan api dan membawa benda-benda suci seperti salib juga bisa membantu melindungi diri dari gangguan El Silbon. Beberapa orang bahkan menyebut bahwa El Silbon hanya dapat mengganggu mereka yang benar-benar bersalah atau memiliki dosa besar. El Silbon bukan hanya sekedar mitos yang diceritakan untuk menakuti anak-anak di Venezuela dan Kolombia. Kisah ini adalah sebagian besar dari budaya dan sejarah lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. El Silbon mewakili konsekuensi dari tindakan buruk dan dosa-dosa besar, terutama dalam konteks keluarga. Kisah El Silbon telah menjadi inspirasi bagi berbagai karya seni, termasuk cerita-cerita pendek, film, dan acara radio. Di daerah pedesaan, masih banyak yang percaya bahwa El Silbon nyata dan bisa muncul kapan saja untuk menuntut balas atau memberikan peringatan. Mitos ini terus hidup dalam ingatan orang-orang di Venezuela dan Kolombia, menjadi pengingat akan pentingnya menghormati keluarga. Bertindak dengan moralitas, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang mungkin datang dalam bentuk siulan yang menakutkan dari kegelapan malam.